our heart untuk berdoa dan juga mengharapkan pekerjaan Tuhan terjadi di tempat ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Yang tahu lagu ini, kita angkat suara kita dari awal, katakan sama-sama. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Sama-sama kita berdiri, lantai 1, lantai 2 yang bisa berdiri, katakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Saya mau dengar gereja Tuhan sama-sama katakan. Jadi dan yang tiada bercela. Yes. Biar ini kita jadikan doa kita sekali lagi, sama-sama katakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu
bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini apa yang bisa kami berikan, biar Tuhan jadikan kami mezbah doamu, bait suci-Mu. Lord, you are so good to us, Lord Jesus. And to pay back, there's one thing that we ask, Lord, use us as your temple, use us as your prayer warrior, Lord Jesus. Kami mau berdoa buat kota, kami mau berdoa buat bangsa, kami mau berdoa buat keluarga-keluarga. Yang paling penting Tuhan, pagi hari ini, biar roh-Mu turun, hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. One thing that we ask, Lord, let your presence fill this place. We are going to pray for our city, for our nation, but we long of your presence, Lord Jesus. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, persiapkan setiap kami, khususnya pagi ini di dalam kami mengambil perjamuan kudus. Lord, prepare our heart, especially this first Sunday of the month that we are going to partake on the Holy Communion. Saudaraku, siapkan tiap hati Anda. Pengurapan Tuhan turun atas gereja-Mu Tuhan, atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. We ask your fresh anointing come upon your church, come upon your servant, everyone that take part on this service. Mengalir kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh, mengalir, mengalir. Tuhan, apa aja Tuhan yang mau kerjain pagi hari ini, kerjakan Tuhan. Let you, the one who take over from beginning until the end. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang berbicara. You speak, you touch our heart, our life. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Siap saudaraku memuji menyembah Tuhan? Anda siap memuji menyembah Tuhan? Siap. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Amin saudaraku. Ada kelepasan terjadi di tempat ini. Amin saudaraku. Ada terobosan-terobosan baru terjadi di tempat ini. Amin saudaraku. Dan kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Amin. Katakan sama-sama saudaraku. Amin. Sekali lagi saya nggak ngedengar. One more time. Amen. Philadelphia Presenter, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Anda sukacita pagi ini? Yang sukacita angkat tangannya semuanya. Saya senang sekali pada hari ini akhirnya saya kembali lagi setelah saya vakum 6 bulan. Nama saya adalah Cindy, kalau yang belum kenal. Mari kita memuji Tuhan pagi ini. Kita siap untuk menerima curahan Roh Kudus pada pagi ini. Siap, mari kita nyanyikan yuk sama-sama. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
kita nyanyikan sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari apa? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo semangat lagi dengan suara aja. Anggur murah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Anda masih siap memuji Tuhan pagi ini? Yuk mari kita give high five, salaman ke tetangga kita. It's a new month. Kita semua lebih dari pemenang di pada bulan baru yang ini. Yuk give a high five, give a shout out. Hi, great. It's a new month. Let us sing together. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih
dengar suaranya masing-masing. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Udah semangat semuanya? Masih semangat? Silakan duduk. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Wah, sukacita sekali pada bulan yang baru ini. Saya bisa bertemu dengan wajah-wajah yang penuh senyuman. Kembali lagi ke keluarga saya. Kita mau buka tema kita untuk bulan ini. Untuk bulan Februari ini, tema kita adalah My Church, My Home. Jadi kita mau merefleksikan lagi kalau misalkan PPC ini bukan sekedar gereja kita aja, tapi rumah dari kita juga yang jauh dari tanah air kita mungkin, tapi gereja ini tetap menjadi rumah kita. Jadi sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman pada hari ini, mari kita baca dulu ayat dari Galatia, berapa tadi? Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Yuk, mari kita baca-baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita baca dalam bahasa Inggris juga. 1, 2, 3. So we must not grow weary in doing good, for in due time we will reap if we do not give up. So then, whenever we have an opportunity, let us do good to all people and especially to those who belong to the family of faith. Ya, amin, amin, amin. Dan kira-kira semoga ayat ini kita bisa renungkan. Kalau misalkan kita bisa dipenuhi dengan ucapan syukur. Kalau misalkan Tuhan masih kumpulkan kita pada pagi ini, Tuhan berikan kita kesempatan untuk ketemu dengan keluarga-keluarga kita, keluarga seiman kita pada pagi hari ini. Dan Singer akan bawakan lagu baru judulnya Gratitude, yang mengajak kita untuk hanya datang dengan persembahan kita, yaitu adalah puji-pujian dari mulut kita. I got nothing to do. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hand and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So let's lift up our hands. So I throw up my hand and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah.
up my hand. So I lift up my hand and praise you again and again. I want to praise you, Lord. So that I have is a hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, I know it's not much, and I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, oh don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Let's get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of your lungs. Get up and praise the Lord one more time. So come on, my soul. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of your lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yes Lord, kita cuma punya ini Tuhan. Kita cuma punya ini aja ya Tuhan Yesus, penyembahan kita aja ya Tuhan Yesus. Kita cuma bisa mengucapkan haleluya, haleluya aja Tuhan, untuk semua kebaikan Kau Tuhan. So I throw up my hand and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Yes, Lord. Kita gak punya banyak Tuhan, kita hanya punya pujian-pujian kita Tuhan. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hanya pujian kami aja Tuhan. Engkau lihat hati kami Tuhan, karena kami gak bisa membawa yang lebih daripada ini Tuhan. Hanya bisa memuji-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik Tuhan. Kami gak bisa membalasnya Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
mau membawa pujian pada Tuhan pada hari ini, mari kita nyanyikan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Inilah persembahan kami Tuhan, sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kalau kita mau mempersembahkan semuanya, ayo angkat kedua tangan kita. Takkan apa yang gak pernah kita bawa? Yang harum dan sejati. Di mana saudaraku? Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang Kau mau dari kami adalah hidup kami. What you've asked Lord from us is our life. Sebagaimana Engkau sudah memberikan dirimu untuk kami. Like you did Lord Jesus, you sacrificed for us to save us. Pagi ini dalam kami mempersiapkan diri mengambil perjamuan kudus. And this morning when we are going to take Holy Communion, biar setiap kita menghampiri Tuhan dari hati yang paling dalam. Let's come before the Lord and confess your sin and just be open with God. Saya mau pastikan semua di tempat ini sudah mendapatkan anggur perjamuan. Yang belum mendapatkan anggur perjamuan tolong angkat tangan. Everyone, I just want to make sure that everyone already have their Holy Communion. Yang belum angkat tangan, tolong di sebelah kanan sini. Ada yang belum? Sebelah kanan sini belum? Yes, ada yang di atas yang belum? Yes, mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan, telah aku terima dari Tuhan.
Jadi pada malam waktu Yesus sebelum disalibkan, Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Duduk, makan sama-sama. Yesus ambil roti, lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya berdoa biarlah jangan ini sekedar rutinitas, tapi biarlah ini sebagai momen untuk kita mengingat akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Anda percaya di tangan kanan Anda adalah melambangkan tubuh Kristus Yesus? Mari kita sambut dengan iman in Jesus' name. Buka untuk anggurnya dan angkat tinggi-tinggi. Lalu Yesus juga mengambil cawan setelah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada kuasa di dalam darah Yesus, saudaraku. Bukan hanya kuasa penebusan, ada kuasa kesembuhan, amin. Apapun sakit penyakit Anda, saudaraku, imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan. Mari kita sambut dengan iman in Jesus' name. Gereja Tuhan, sekali lagi sama-sama kita ucapkan syukur dan terima kasih. Give thanks to the Lord. Haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Angkat tangan kita, katakan haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the For you are holy. For you are holy, 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 holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the For you are holy, for you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. worthy is the Lamb. Amin. Amin. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, berbicara di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. You may be seated everyone. Yes, you may be seated. Sebelum saya memanggil yang di belakang, all middle schoolers, setiap middle school, stand on your feet and follow Kokonik. All middle schoolers, go with Kokonik. Alright, lantai 1, lantai 2, first and second floor, middle schoolers, go with Kokonik.
And yang di belakang yang belum mendapatkan tempat duduk, fill up the space here. Fill up the seats. Second floor, yes, Jeremy, good. Siapa lagi? Yes. Alright, Om Ryan, Denny, nih masih ada tempat duduk kosong. Fill up the seats. Okay, Flynn, go with Kokonik. Yes. Okay. Good morning Philadelphia Praise Center. Kita masuk bulan apa sekarang? Bulan Februari. Amazing, amazing, amazing. Oke, di bulan yang baru ini kita akan membicarakan tema baru. Tapi sebelumnya saya mau kasih short announcement terlebih dulu. A very short announcement. Pertama-tama untuk Anda baca di buletin bahwa akan ada baptisan untuk Anda yang terpanggil untuk mengikuti baptisan. Hubungin saya, kita akan melakukan baptisan pada tanggal 17 Februari, hari Sabtu di Gereja Saint John Baptist. Lalu tanggal 18-nya, hari Minggu di tempat ini, untuk Anda yang mempunyai putra-putri yang belum didedikasi, akan ada baby dedication on that morning. Jadi kalau ada punya kenalan, punya teman, atau putra-putri Anda yang belum didedikasikan, silahkan mendedikasikan bayinya pada hari Minggu tanggal 18 Februari. Nah, yang gak kalah pentingnya adalah pada tanggal 25 Februari kita akan merayakan PPC anniversary yang ke-19. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes. Tapi ada tapinya, tanggal 19 Februari kita nggak ada 2 kebaktian, kita hanya 1 kebaktian dan kebaktiannya di gedung apa tuh? Aduh, bilangnya apa ya? Apa? Gedung yang sedang didoakan. Ya, di 2300 South 18 Street kita akan celebrate our anniversary bersama-sama. Nanti hari Minggu tanggal 25 itu saya mau kita explore gedungnya sama-sama. Ya, pada saat Anda explore Anda akan mendoakan juga ya. Gitu, dan Anda akan melihat pekerjaan Tuhan. Kalau emang Tuhan kasih, Tuhan kasih. Amin, saudaraku. Nah, jadi ingat dari sekarang, kita minggu terakhir, minggu keempat, kita akan merayakan anniversary kita dan tidak di tempat ini. Tapi di 2318 Street, 18 and Wolf, jam 9.30, karena cuma 1 kebaktian, kita akan gak terburu-buru istilahnya kayak sekarang ini, tapi lebih nyantai ya. Nah, jangan lupa juga tanggal 6 Februari untuk Anda warga Indonesia yang bisa melakukan pencoblosan pemilu, Anda bisa ikutan pemilu tanggal 6 Februari di Gereja Saint Thomas Aquinas dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Untuk Anda yang belum mendapatkan video announcement, saya cuma mau kasih tahu, Anda nggak dapat surat dari pemerintah untuk pencoblosan, Anda boleh datang jam 4 sore ke Saint Thomas Aquinas, bawa paspor yang masih berlaku, kalau Anda punya IKTP yang masih berlaku, bawa dan Anda ngantri di sana. Selama ada surat suara yang tersisa, Anda kemungkinan masih bisa untuk ikut pencoblosan. Alright. Nah, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Gimana kalau kita sama-sama silent your cell phone? Oke, silent cell phone-nya dan sama-sama dengan saya pada hitungan ketiga kita kasih tangan untuk semua teman-teman keluarga yang baru pertama kali datang ke PPC. Kasih tepuk tangan 1, 2, 3. Yes, we welcome you, we welcome you. And as usual, apa? Ada berapa gereja di Philadelphia? Lu nambah-nambahin lo ya, 15. Lu pendetanya. Ada 12 gereja Indonesia di Philadelphia ini, ya. Anda boleh explore di mana aja, ya. Gak mesti di sini, tapi kalau Anda mau bertumbuh bersama-sama kami, we welcome you. Yes, kita adalah partner. Kita bukan ada persaingan-persaingan, enggak ya. Itu udah zaman dulu, zaman baheula. My church,
my home. Ini tema kita di bulan Februari ini. Pertanyaan gua nih, pay attention. Apa, ini jujur nih langsung angkat tangan ya. Apa yang muncul di kepala Anda pada saat ngedengar kata gereja? Gereja, apa? Apa? Damai. Oh, sweet. Apalagi selain damai? Apalagi? What when you hear the word iglesia, church, gereja, apa? Second home. Apalagi? Tempat ibadah, gedung. Apalagi? Rumah Allah. Ya aduh Bapak ini. Apalagi? Apa? Damai sejahtera sukacita. Apa iya di gereja begitu? Kenapa ada pada pindah kalau damai sukacita? Bukannya karena tusuk-tusukan. Harapannya gitu mestinya ya. Iya harapannya. Apalagi? Apa yang waktu kita dengar kata gereja? Community. Yes. Apalagi? Babi halal. Ini otaknya makanan mulu nih orang nih. Kita gak ngomong babi, ini ngomongin babi. Oh Sincia. Oke lo sih diapin babi lo ya Sincia lo ya. Oh ya next week kita ada Sincia. Yes. Aduh. Kalau kita gak ada babi kita potong dia. Alright. Kita seringkali ngedengar kata church. Seringkali kata church otaknya kita berbicara tentang apa? Gedung. Gue mau ke gereja nih. Gitu. Gereja gue tuh mulai jam 9.30. Gitu ya gak sih? Atau enggak, gereja kamu di mana? Oh gereja saya di PPC. Iya, iya gak sih? Saya tuh ikut gereja ini loh. Seringkali pada saat kita ngomong gereja tuh asosiasinya tuh macem-macem. Gitu ya. Tapi ada lagu sekolah minggu. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihat di dalamnya. Jadi gereja itu berbicara tentang orang-orang. Katakan, saya adalah gereja. Kasih tahu kiri kanannya, saya adalah gereja. Aduh yang lantai 2 kayak di kuburan ya, kecolek kiri kanannya. Aduh, ya. Nah, banyak orang nih ya, menurut saya, yang salah dalam penginjilan. Apalagi saya nggak bilang di semua kota, khususnya di Philadelphia. Kenapa? Karena gaya penginjilannya bawa orang cuman sampai mana? Yang penting dia udah ikut kebaktian minggu di gereja. Cuman sampai gereja doang. Atau enggak penginjilannya gue bawa dia ke gereja supaya dia bisa kenalan sama siapa? Pendetanya. Tanpa pernah membawa mereka di dalam esensi yang paling penting adalah kenal dan ketemu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan, urutannya itu harus dirubah. Dia ketemu Tuhan Yesus dulu. Bukan ketemu gedung gereja, ketemu kebaktian minggu. Kalau udah ketemu Tuhan Yesus, dia akan cari Tuhan. Amin apa amin? Nah, kita kan ngomongin my church, my home. Saya akan bacain dari Kisah Para Rasul 2, 42 sampai 47 dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Inggrisnya saya pilih TPT, The Passion Translation. Ada yang menarik di situ ya. Gak banyak, gimana kalau kita baca sama-sama, setuju? Saya 42, Bapak Ibu 43 dan seterusnya. Dengan tekun, judulnya apa? Cara hidup orang-orang percaya, cara hidup orang-orang percaya. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. 43. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu dan apa yang mereka punyai mereka pakai. 45, 1, 2, 3. Kalau bahasa Inggrisnya keren banget, balik dulu ke bahasa Inggris yang tadi. Their heart
were mutually linked. Wah, to one another. Keren bahasa Inggrisnya. Bahwa apa? Hatinya tuh nyambung satu dengan yang lain. Next. Setiap hari mereka terus berkumpul di mana? Di rumah Tuhan serta makan bersama-sama dengan gembira dan dengan rendah hati di rumah-rumah mereka. 47. Dari ayat ini gak ada kata gereja gitu loh, gak ada kata gereja. Nah, yang saya mau kasih tahu gini, ada beberapa judul saya cari ya, judul dari ayat ini dari beberapa versi ya. Dari versi NLT, ya ini dia. Dari versi NLT judul Kisah Para Rasul 2 ini bilangnya gini, the believers form a community, di mana kumpulan orang-orang percaya membentuk komunitas. Translation CEV, NLT New Living Translation, CEV English version, ya. Life among the Lord's follower, kehidupan di antara orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Good News Bible UK bilang judulnya adalah Life Among the Believers. Kehidupan, bicara lagi kehidupan. Common English Bible bilang community of believers. Kumpulan orang-orang percaya. Amplified bilangnya in gathering. In gathering artinya berkumpul bersama. Easy Read Translation bilang the believers share. Ada dua yang saya mau katakan di sini dari judul-judulnya bicara tentang apa? Komunitas, kehidupan. Komunitas dan kehidupan. Apa sih komunitas itu? Community. Community is a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. Jadi komunitas itu apa sih? Komunitas di mana ada sekumpulan orang-orang yang hidup di satu tempat atau mereka mempunyai karakter yang sama. Apa karakter mereka ini? Pengikut-pengikut Yesus yang baru bertobat 3.000 orang itu, yang sampai sekarang berlangsung seperti sekarang ini. Karakternya sama adalah apa? Mereka mengalami siapa? Mengalami Tuhan Yesus. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karakter yang sama adalah apa? Mereka mau bertumbuh. Another meaning of community is a feeling of fellowship with others as a result of sharing common attitudes, interests, and goals. Ini adalah perasaan kebersamaan satu dengan yang lain sebagai hasil adalah apa? Sikap, keinginan, dan tujuan yang sama. Tujuan kita apa sih sama-samanya? Tujuan kita mau memenangkan jiwa-jiwa untuk lebih banyak orang kenal Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Nah, kembali ke ayat 42 dan 44. Dikatakan gini, every believer was faithfully devoted to following the teaching of the apostle. Their hearts were mutually linked to one another, sharing communion and coming together regularly for prayer. All the believers were in fellowship as one body. Yang saya mau konekin adalah, yang mau tekankan adalah yang warna merah. Their hearts were mutually linked to one another. Mereka hatinya apa? Nyambung, katakan nyambung. Hatinya connect. Dan di ayat 44, as one body, sebagai satu tubuh. Perkumpulan orang-orang percaya, Jesus followers atau community ini, di situ ada yang namanya pertemanan dan persahabatan. Di situ ketemu yang namanya pertemanan dan persahabatan. Ada 3 tipe nih. Dari saya baca satu buku. Ada 3 tipe pertemanan dan persahabatan. Yang satu, pertemanan untuk kesenangan jasmani. Contohnya apa? Main badminton bareng, yuk main badminton bareng. Cuma sekedar temennya cuma sebatas untuk yang berhubungan dengan jasmani. Gitu. Sama-sama suka apa? Kesamanya, suka memburu apa? Makanan. Kalau ada restoran baru, yuk. Dia tahu ngubungin siapa.
Kalau ada restoran baru, yuk pergi makan. Ada orang-orang yang memang suka memburu makanan. Ada orang juga yang connect-nya suka memburu apa? Sale, benar, barang sale. Dan akhir-akhir ini banyak juga kita suka memburu barang apa? Barang gratis. Iya. Itu Indonesia banget, Ogi ya. Tahu Ogi? Ogah rugi ya. Oh iya benar, saya ngerti, kerjaan lagi sepi, benar juga ya. Itu yang saya lakukan juga sih. Saya sepi nggak sepi kerjaan, saya tetap nyari yang gratis kok. Itu saya gitu ya. Jadi satu, pertemanan untuk kesenangan jasmani. Ada lagi tipe kedua, yang berteman untuk keuntungan material. Gue berteman sama dia supaya gue tetap dapat apa? Kerjaan. Gue berteman sama dia supaya gue dapat apa? 2 huruf OT. Iya. Gue mau berteman sama dia nih, gitu. Atau gue mau berteman sama dia karena apa? Biasanya orang-orang bilang gini, ada Kang Taunya bos, kalau nggak ada Kang Tau mana mau gue berteman sama dia. Bener, kayak gitu nggak? Iya nggak? Karena ada Kang Tau. Nah bahaya kalau kita cuma berteman kayak gitu. Nah tapi yang paling penting adalah pertemanan yang bisa membangun kehidupan dan kerohanian Anda. Anda bisa ketemu teman yang bisa membangun, tapi juga bisa sama-sama kesenangan jasmani. Tapi kalau Anda lebih fokusnya kepada keuntungan material, kayaknya akan lebih susah Anda untuk bisa dibangun kerohaniannya. Anda harus cari dulu teman yang bisa membangun kehidupan. Kesatuan bukan bicara keseragaman, tapi kesatuan itu bicara apa sih? Hati yang nyambung kayak firman Tuhan ini. Their heart were mutually linked, hati yang nyambung. Nah, ada 2 poin yang saya mau sampaikan secara singkat nih. Hati yang nyambung. Kenapa gereja, kumpulan orang-orang Kristen ini yang pertama kali ini bisa hatinya nyambung? Karena pertama, karena mereka spend waktu bersama-sama. Mereka spend waktu bersama-sama, makanya mereka bisa nyambung. Gitu ya. Kita bisa tahu pemikiran seseorang, kebiasaan seseorang, karakter seseorang, kelakuan seseorang dengan cara apa? Pada saat kita spend waktu lebih banyak dengan orang tersebut, ya enggak? Lo di luaran bisa sahabatan lo. Coba satu rumah, kelar lo. Bukannya apa-apa. Saya tuh udah jadi banyak saksi. Yang tadinya mesra-mesraan temenan, aduh kemana-mana. Pas satu rumah, hanya gara-gara kulkas, capek deh. Gak usah kulkas pak, hanya gara-gara tisu kamar mandi. Aduh, empok, beneran. Hanya gara-gara tisu kamar mandi bisa musuhan. Gara-gara space di kulkas, itu kan plastik gue, kenapa plastik lo di sini? Kelakuan seseorang, aslinya seseorang ketahuan kapan? Waktu you spend more time with them. Atau enggak? Mungkin Anda enggak satu rumah. Anda di luaran memburu memburu sale sama-sama. Memburu tempat makan sama-sama. Coba lo kerja 8 jam sama tuh orang. Ketahuan aslinya enggak? Ketahuan pak. Ketahuan. Berapa banyak saya ngedengerin kesaksian. Dia tuh sahabat saya tuh. Tapi tuh di tempat kerja benceno banget. Kenapa benceno? Karena apa? Ternyata yang satu ini nggak mau kerjaannya diambil lah. Ini pokoknya yang satu so sibuk banget. Selalu so sibuk. Kalau yang ini maunya cool-cool aja. Lu ngerti nggak sih? The more you spend time with someone, akan ketahuan orang tersebut. Mau tes? Tes, coba Anda berteman sama satu orang dan jalan naik mobil 10 jam. Coba ke North Carolina gitu. Di dalam perjalanan, Anda akan melihat seseorang agak aslinya di dalam perjalanan 10 jam. Ternyata, gila ini orang di mobil ngomongnya jorok mulu Ketawanya tuh pas gitu loh. Ketawanya gitu. Kalau di gereja hari Minggu kayaknya haleluya, hosana. Iya enggak? Pas hari biasa ngeri banget. Gitu. Nah,
Semakin kita spend waktu dengan orang-orang kita, ya, kita semakin tidak apa? Tidak asing dengan orang tersebut. Dikatakan gini, if we feel like a stranger to each other, it's hard for us to be stronger. Pada saat kita merasa asing satu dengan yang lain, kita nggak bisa membangun kekuatan. Jadi saudaraku, penting banget untuk membangun waktu bersama-sama. Seperti kumpulan orang-orang percaya ini. Nah ternyata apa yang menjadi mereka berbeda, kenapa mereka menjadi kuat? Karena mereka bukan sekedar kumpul, bukan sekedar berteman. Tapi ada yang kedua, kenapa mereka bisa menjadi luar biasa? Karena sikap yang mementingkan orang lain. Karena ada kuncinya nih, mereka bukan hanya spend time daily. Kata firman Tuhan tadi, daily, they spend all day. Tapi ada sikap yang mementingkan orang lain. Filipi 2 ayat 3 dan 4 dikatakan gini, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang ngapain 1, 2, 3, menganggap yang lain lebih utama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri 1, 2, 3, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang terjadi dalam tiap hari pertemuan di Kisah Para Rasul 2 ini. Mereka memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka menganggap orang lain lebih penting. Makanya gak ada gontok-gontokan, bos. Karena kita bisa ngumpul sama orang-orang tersebut, tapi gak ngomong. Benar gak? Ada suami istri bisa kumpul satu rumah, tapi gak ngobrol bertahun-tahun. Ada kakak beradik satu rumah, bertahun-tahun, gak ngomong. Hatinya gak link. Dan apa? Karena tidak melihat orang lain lebih penting. Ada beberapa alasan kenapa hubungan pertemanan gak jalan. Dari cerita ini kita tahu kenapa ada hubungan pertemanan gak jalan, karena ada egoisme. Kalau kita saat kita menganggap orang lain di bawah kita, artinya kita seorang yang sombong. Katakan faktor ketiga kenapa banyak pertemanan tidak jalan, karena sepihak banyak menuntut. Lo ketemu teman-teman kayak begitu, waduh capek. Dan saya berdoa keluarga besar PPC, jangan Anda menjadi orang-orang yang egois, yang sombong dan banyak menuntut. Karena apa? Teman Anda bakalan gak banyak loh. So they spend time together. Their heart is connected. Hati mereka nyambung karena mereka bukan hanya spend time, tapi mereka menganggap yang lain satu dengan yang lain lebih berharga. Ya. Nah, hal yang kedua, ini karena waktunya di sini. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bicara tentang mereka, they. Coba kita baca dari ayat awalnya tadi lagi deh, Jill. Dikatakan begini, bahasa Indonesianya di ayat 42, mereka belajar terus, mereka makan bersama-sama, gitu. Begitu terus bersatu, ayat 44, mereka punyai, mereka pakai bersama-sama, 45, mereka menjual, mereka semuanya menurut keperluan masing-masing, 46, mereka terus berkumpul, 47, mereka terus memuji-muji Tuhan. Setiap hari jumlah mereka, di sini dikatakan bahwa banyak banget apa? Mereka, they. Tandanya adalah apa? Tandanya kenapa bisa muncul ini? Karena ada kebersamaan. Bersama-sama. Tandanya ada hal yang bisa kita pelajarin. Dari ayat 42, coba buka ayat 42-nya Jill. Ayat 42-nya. Oke. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Jadi yang pertama adalah poin pertama, being together. Berkumpul bersama-sama.
mereka tuh selalu berkumpul bersama-sama. Yang kedua di ayat 42 juga, mereka makan bersama-sama dan berdoa. Oh yang atasnya, dengan tekun mereka belajar. Apa? Bukan hanya mereka being together, mereka learning together, belajar bersama-sama. Ayat 42 dan 46, 42-nya dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Ayat 46-nya, Jill. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan serta makan bersama-sama dengan gembira dan dengan rendah hati di rumah mereka masing-masing. Jadi pertama apa? Mereka berkumpul bersama-sama. Kedua, mereka belajar bersama-sama. Dan ketiga, mereka mengerjakan bersama-sama atau doing together. Yang ketiga, ayat 44 dan 45. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang harta milik mereka lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya. Menurut keperluan masing-masing. Yang terakhir ini, caring together. Mereka memperhatikan bersama-sama. Keluarin Jill, 4 poin tadi. Apa saudaraku? Being together, learning together, doing together, and caring together. Berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama, mengerjakan bersama-sama, memperhatikan bersama-sama. Sekali lagi, saya mau baca nih. Pertama-tama ngapain? Ngumpul bersama-sama. Setelah ngumpul, bukan ngegosip. Beda bos. Beda dengan kumpulan kita. Kita ketemu selalu lo denger udah tahu ceritanya belum? Kan gitu kan ya? Ya enggak sih? Udah denger belum ceritanya? Atau enggak gini, jangan bilang-bilang ya. Tapi 20 orang dia bilang, jangan bilang-bilang ya. Dan terkadang kalau ngomong kayak gitu langsung pada langsung silent night. Tapi pada saat membahas firman Tuhan, banyak aja ngoceh. Tapi pada, udah dengar atau belum lo? Apaan? Berkumpul bersama-sama. Selain berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama. Ketiga, mengerjakan bersama-sama. Dan keempat, memperhatikan bersama-sama. Yang paling penting gini nih, gereja bukan hanya tempat berkumpul, tapi untuk apa? Bergumul. Sekali lagi semoga kalian tahu, lantai 1, lantai 2. Gereja bukan hanya tempat untuk berkumpul, tapi bergumul. Artinya apa? Waktu kita punya permasalahan, waktu kita sedang ada dalam struggle atau segala macam, kita enggak sendirian. Nah, being together, learning together, doing together, caring together, bisa terjadi nggak di kebaktian hari Minggu? Nggak bisa bos. Saya mau kasih tahu, keempat hal ini cuman bisa terjadi di dalam kelompok sel atau care group. Tuh pada mukanya langsung pada cemberut, apaan sih ini ngomong apa sih ini? Gue kan demen hari kebaktian hari Minggu, loh boleh. Tapi kalau Anda tidak tertanam di dalam care group, Anda nggak akan menemukan ini. Berkumpul bersama, belajar bersama, mengerjakan bersama-sama, dan memperhatikan bersama-sama. Anda nggak akan ketemu yang namanya apa? Sehatinya itu nggak ada kayak kejadian yang tadi kisah para rasul itu. Penting banget Anda menjadi bagian dalam kelompok sel atau care group. Di dalam care group, di dalam kelompok sel bukan berbicara tentang kewajiban, aturan-aturan. Tapi berbicara tentang apa? Keakraban dan kekaripan. Sekali lagi saya mau kasih tahu, di dalam care group yang paling penting adalah apa? Adanya kekaripan, adanya keakraban. Ada satu quote dari Alfi Raja Guguk, dia bilang gini, a church need to be big enough to impact, small enough to care. Gereja bukan, gereja bukan ngomongin gedung, gereja bukan ngomongin kebaktian minggu. A church is, saya adalah gereja. Jadi adalah apa? A church, gereja
perlu mempunyai dampak yang lumayan besar, tapi juga mempunyai perhatian yang cukup. Impact besar, perhatian kecil cuman bisa terjadi di mana? Di dalam kelompok sel. Di sini dikatakan small enough to care. Care-nya itu tuh perhatiannya cuman bisa terjadi di dalam kelompok sel atau care group. Kayak gini nih. Bisa care nggak? Nggak bisa. Kalau mau bikin gereja cuman hari Minggu rame, kayaknya gampang. Tapi itu bukan tujuan daripada Philadelphia Presenter. Kita bisa care itu di kelompok kecil. Kebaktian minggu ini, amin, salaman. Udah tahu masalah satu dengan yang lain, gak ada yang tahu. Yang lagi bergumul semua segala macam, gak ada yang tahu. Kecuali diceritain. Dan hari Minggu dengan 2 kebaktian kita langsung buru-buru, boom langsung hilang. Orang mau cerita aja udah gak sempet. Pak Aldo bisa ketemu sebentar gak? Baru di sana baru nangis sedikit. Bu, misi bu mau kebaktian kedua. Begitu nanya, terus nangis gue gimana? Lanjutin minggu depan. Ya kan gak mungkin Pak. Nah itu kejadiannya. Tetapi pada saat Anda di kelompok sel, pada saat Anda di care group, sebagaimana keempat hal tadi, your heart is sling, karena Anda spend waktu banyak, hatinya nyambung. Pada saat hati nyambung, Anda gak usah ngomong seperti di dalam Kisah Para Rasul. Hey, do you need anything? Kita udah tahu karena kita spend banyak waktu sama dia. Are you okay? Lo kayaknya kelihatan sedih deh. Apa sih? Langsung cerita, iya nih. Anak gue nih di Indonesia. Oh gitu. Apa yang bisa kita bantu ya? Selain kita doain. Ya dong kirimin uang deh. Uang siapa? Uang lo. Maksudnya gitu loh saudaraku. Pada saat itu bisa terjadinya di dalam kelompok sel group ya. Nanti kita bicara banyak banget di 1 bulan ini pentingnya kelompok sel atau care group. Tapi pengalaman saya nih ya, dan saya banyak ngedengar juga bahwa gini, ada ibu-ibu baru punya anak. Ibu-ibu baru punya anak, ikut kelompok sel. Apa yang terjadi? Dia ngubungin teman komselnya. Gimana ya? Untuk anak gue nih kok tiba-tiba sakit banget, badannya gini. Teman care groupnya bilang, lo kasih obat itu gini. Oh cuman gitu doang. Iya. Kerjaan tuh banyak terjadi transaksi, kerjaan informasi kerjaan di mana? Kelompok sel. Di dalam care group. Itu tuh ada lowongan kerjaan tuh. Anda kebaktian hari Minggu kayak begini, emang bisa ada tukar-menukar informasi kerjaan? Ada dibutuhkan nih server nih di restoran ini, nggak ada. Tapi pada saat Anda lagi ngumpul di rumah, lagi makan ngobrol-ngobrol di care group, iya nih gue udah males nih kerja di sini, kenapa? Ya gue ada masalah nih. Itu tuh ada kerjaan tuh, coba tuh kerjaan. Semua informasi bisa terjadi secara keakraban dan kekaripan di dalam care group. Masalah sakit penyakit, masalah sekolahan, bahkan hal yang simple sekalipun. Iya nih, pipa rumah gue bocor nih. Oh ya, udah berapa hari? Udah semalam, gimana ya nih gini. Tahu teman care groupnya, hubungin aja si bapak itu tuh. Si Pak Robi tuh jago tuh gini. Oh gitu ya? Iya, langsung hubungin si Pak Robi, diselesaikan. Itu terjadi informasi kayak gitu di care group. Tandanya apa? Anda gak perlu menghubungi saya lagi. Loh itu benar. Benar. Gue maksud gue adalah gitu. Karena apa? Di care group Anda bisa ngomong sama teman care group. Lo tahu gak sih gini. Oh iya gini. Gitu. Gak perlu masalah pemilu nih. Ya Allah. Itu namanya masalah pemilu. Orang nelponin gue 20 kali. Pak Aldo bagaimana ya pemilu? Kenapa Bu? Ini saya belum dapat suratnya. Emang gue petugas. Gue bukan petugas pemilu. Tapi kan gak mungkin dong saya jawab gitu.
Nah mungkin kalau di dalam care group kan lebih enak. Gimana ya, gue nih belum dapat surat nih untuk nyoblos nih, gue pengen banget nyoblos. Nomor berapa? Nomor 4. Nah lo, calon cuma 3, lo nyoblos nomor 4. Siapa yang lo coblos? Kan gitu, kandidat cuma 3 bukan 4. Nah gitu-gitu loh saudaraku, itu bisa terjadi di dalam care group saudaraku. Nah jadi apa nih? Apa nih goalnya apa sih? Goalnya apa sih? Goalnya adalah untuk kita bisa berbagi hidup satu dengan yang lain. Itu intinya. Kalau Anda baca di dalam Kisah Para Rasul lagi, itu semuanya isinya apa? Mereka bersekutu, mereka berbagi, mereka jual. Untuk apa? Untuk membagi kehidupan sama orang lain. Oke? Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Yang saya mau adalah begini. Ini yang mau saya sampaikan. Kita bersyukur. Gereja Philadelphia Praise Center bersyukur. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa semua segala macam. Tapi saya undang Anda lantai 1, lantai 2. Di bulan Februari ini kita sedang mempersiapkan banyak care group baru. Anak-anak sekolah middle school, high school, kita juga ada persiapkan untuk care group. Anak-anak college, anak-anak muda, sampai keluarga-keluarga, sampai usia indah, kita mau bikin care group. Karena apa? Kita mau sama-sama kita berbagi kehidupan. Kita mau sama-sama bertumbuh. Small enough to care, big enough to impact. Itu yang kita mau. Saya mengundang Anda semuanya yang di rumah, yang di tempat ini, ayo be part of care group. Sekarang gini, Anda bisa bilang gini, sorry, gue cukup hari Minggu. Yes, you can do that. Tapi apa yang mau saya kasih tahu? Yang rugi siapa? Yang rugi Anda. Aksesnya ada nih, fasilitasnya Anda nggak pergunakan, Anda yang rugi. Anda yang gak dibangun, Anda yang gak dapat saling berbaginya itu. Karena hidup ini is about share. It's about sharing. Aduh gue udah terlalu disakitin sama orang Kristen. Aduh gue udah capek dengan yang namanya gereja-gerejaan. No, this is not about gereja-gerejaan. This is about kehidupan spiritual yang dibangun. Dan ini kita mau bangun. Kita sedang mempersiapkan ada beberapa care group. Saya mengundang Anda semuanya. Orang tua yang punya anak middle school, high school, encourage mereka untuk ikutan di dalam care group. Karena apa? Middle school, high school, kita take care untuk iman mereka bertumbuh. Pada saat mereka di college, mereka imannya bertumbuh. Setelah mereka di college, mereka terus menjalani kehidupan ini, imannya bertumbuh. Karena apa? Terus di-guide, dipagari dengan kebenaran firman Tuhan. So lantai 1, lantai 2. I pray untuk Anda mau menjadi bagian di dalam care group. Nantikan di akhir bulan Februari kita akan memberitahukan. Untuk Anda secara willingly, secara aku mau dong ikut care group. Aku mau dong ikut care group. Saya mau dong dimuridkan. Saya mau dong dibangun. As simple gini deh, gini, Anda gak mau dibangun secara rohani, it's okay. Tapi setidaknya Anda di care group apa? Gue dapat informasi loh. Sekonyol begitu, tahu gak sih? Anda gak punya motivasi untuk dibangun rohani, it's fine. Tapi apa? Setidaknya gue dapat informasi nih. Setidaknya gue kalau ada apa-apa teman care group gue bisa bantuin gue. Kenapa saya segila gitu ngomongnya? Karena saya percaya gini, pada saat Anda duduk dalam small group, Anda ngedengar firman Tuhan, Anda sharing kehidupan, hidup Anda akan dirubahkan. Percaya sama saya. So, it's all up to you. Dan saya berdoa untuk 3 minggu ke depan, saya mau ketemu dengan Anda semuanya di tempat ini. Untuk ngedengerin terus pentingnya care group. Awas minggu depan pada gak muncul. Si Aldo maksa, iya gue maksa.
Karena ini tanggung jawab saya untuk Anda bertumbuh secara rohani. Itu tanggung jawab saya. Pilihan Anda gak mau ikutan care group, itu urusan Anda. Aduh om gue sibuk, gue ada usaha. Aduh om gue sibuk, gue ada pemotretan, gue ada syuting film. Terserah. Kalau Anda gak memprioritaskan, kehidupan Anda yang akan mengalami kerugian sendiri. Benar gak? There's always a time lah. Pasti ada waktu kalau Anda niat. Kalau emang lo gak niat, lo di rumah juga gak akan datang. Tapi kalau Anda niat, sesibuk apapun, Anda akan bilang gini, gue akan datang ikut care group. Karena di situ gue ketemu, gue di situ gue dibangun, gue di situ di challenge. 4 hal yang tadi, Jill, yang terakhir kita berdiri sama-sama, kita akan baca sama-sama. Jadi kita akan ada apa? Kita being together, kita bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Yang kedua ngapain? Belajar bersama-sama. Yang ketiga kita ngapain? Mengerjakan bersama-sama. Yang keempat apa? Memperhatikan bersama-sama. Keep this. Pegang ini. Minggu depan kita akan ngomongin lebih dalam lagi. Dan saya mau keluarga besar PPC be part of a care group atau komsel. Anda diberkati saudaraku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Mezbah doamu bagi keselamatan. Sekali lagi katakan jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Hanya gereja Tuhan sama-sama katakan jadi. Yes. Bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan kotaku, bagi kotaku. Materaikan firman-Mu Tuhan, bicara terus buat setiap kami Tuhan. Biar kami mau menjadi bagian di dalam komunitas komsel, care group, untuk kami boleh dibangun bersama-sama, belajar bersama-sama, berbagi bersama-sama. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Wow, my church, my home. Jangan lupa, untuk Anda yang mau dibaptis tanggal 17, untuk baby dedication tanggal 18, dan tanggal 25 Februari kita akan celebrate our anniversary, bukan di tempat ini. Mari kita bawa amplop di tangan kanan kita. Terima kasih Papa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan,
Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan kehidupan. Saat ini kami membawa persembahan perpuluhan kami Tuhan. Mungkin ada yang membawa buah sulung kami Tuhan. Semata-mata karena kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Materaikan setiap persembahan kami ini, sucikan Tuhan. Biar bisa dipakai, dikelola oleh gereja di tempat ini. Berdoa buat mereka yang bergumul akan pekerjaan yang tetap Tuhan. Biar mereka taruhkan iman percaya mereka kepada Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup buka jalan pada saat tiada jalan. God will make a way where there seems no way. Berdoa Bapa untuk pemilu di Indonesia, untuk di kota ini juga pemilu Indonesia di Philadelphia tanggal 6, lalu tanggal 14 Februari kami berdoa untuk adanya pemilu damai, pemilu yang dewasa lah orang-orang Indonesianya, yang tahu untuk memilih pemimpin yang tepat dan setiap pilihan-pilihan it's okay dan menghargai satu dengan yang lain. Indonesia akan menjadi negara hebat Tuhan. Berdoa untuk keluarga kami atau kami yang ada di tempat ini yang sedang mengalami lemah tubuh, sakit, kuasa darah Yesus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat dan menjadi berkat buat orang lain. Mau bertumbuh di dalam care group. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. We will see you all next week. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ryan. Happy birthday to you. Apa-apa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
Ayo bagi semua yang belum menyelamati Ryan, silakan selamati Ryan sekarang. Sekarang.